Halo sahabat PBI, kembali lagi bersama saya Jose Paul dalam podcast Cakrawala Indonesia. Podcast ini adalah media untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai kisah inspiratif, kreativitas, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan, bahasa, kesenian, dan budaya yang cukup penting untuk diketahui sahabat PBI dimanapun sahabat PBI berada. Podcast ini akan kami perbaharui setiap bulannya. Jadi jangan lupa follow dan subscribe akun Instagram dan kanal YouTube Pusat Budaya Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini mengenai Cakrawala Indonesia. Pada edisi kali ini kita kembali kedatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah pejabat fungsi penerangan sosial dan kebudayaan KBRI Dili atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pensosbud. Beliau adalah Bapak Bambang Purwanto. Selamat siang Pak Bambang, bagaimana kabarnya? Terima kasih atas kesempatannya diundang di podcast PBI ini. Dan juga terima kasih Pak Bambang sudah mau meluangkan waktu untuk hadir di podcast PBI Pak. Pak Bambang, mungkin sebagian masyarakat umum masih awam mendengar kata Pensosbud atau apa tugas dan fungsinya di KBRI. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Pensosbud itu kepanjangan dari penerangan sosial dan budaya. Penerangan sosial dan budaya. Jadi kita ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri sebagai pelaksana fungsi penerangan sosial dan budaya di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili, yang melaksanakan sebagian tugas dari Kepala Perwakilan Republik Indonesia dalam meningkatkan, membina hubungan dan kerjasama di bidang penerangan atau informasi sosial dan budaya, juga dalam hal pembinaan masyarakat Indonesia di negara akreditasi, serta hal-hal lain yang terkait dengan bidang-bidang penerangan sosial dan budaya. Jadi tugasnya cukup besar dan banyak Pak? Ya, luas. Kalau deskripsinya banyak sekali. Sangat banyak ya. Pak. Oke. Jadi Pak, menurut Pak Bambang saat ini Indonesia dipandang dari sudut internasional itu seperti apa Pak? Menurut Pak Bambang saat ini? Saya menilai bahwa dengan presidensi G20 yang sekarang diemban oleh Indonesia, Indonesia memiliki leverage yang lebih tinggi daripada sebelumnya, di mana dunia mengakui dengan pembangunan di Indonesia dan hasil-hasil yang dicapai, termasuk dalam hal ini adalah di bidang ekonomi, itu diakui oleh dunia internasional dan diperhitungkan. Sehingga dengan posisi tersebut, Indonesia juga memiliki kewajiban sebagai warga dunia untuk membantu mengatasi berbagai hal yang dialami oleh berbagai negara di dunia, di mana para anggota G20 itu bisa bekerja sama untuk mengatasi berbagai permasalahan yang sedang atau mungkin terjadi ke depannya. Termasuk waktu kunjungan Pak Jokowi ke Rusia dan Ukraina dalam misi. Iya. Jadi kunjungan Pak Presiden ke Ukraina dan Rusia itu merupakan bagian dari kunjungan beliau dalam mengikuti forum G7. Sepertinya kemudian dimanfaatkan oleh beliau untuk melakukan pendekatan awal yang diharapkan itu bisa membawa sedikit angin segar bagi kemungkinan adanya pembicaraan lebih lanjut antara kedua negara. Ya, tentunya dalam hal ini Indonesia membawa misi, di samping misi perdagangan juga ada misi kemanusiaan. Harapannya itu bisa bersambut dan ada forum-forum yang kedepannya bisa menjadi jembatan bagi perdamaian di wilayah tersebut. Ya, kita harapkan demikian karena Indonesia memiliki pengaruh yang sudah sangat luas dan besar pada era ini Pak. Jadi kita berharap terjadi seperti yang kita diskusikan Pak. Betul. Ya Pak, strategi apa sendiri yang sudah Bapak terapkan sebagai Pensosbud untuk
mendukung peningkatan citra Indonesia di mata internasional, khususnya di Timor Leste, Pak? Baik, kita pasti paham lah dengan posisi Indonesia di Timor Leste, bahwa Indonesia dan Timor Leste itu pernah punya sejarah. Kalau saya boleh mengutip ungkapan yang dipakai oleh Bapak Dubes Hatsitorus, bahwa Timor Leste dan Indonesia adalah saudara-saudara yang dipisahkan oleh sejarah. Nah, ini sekaligus juga menjadi semacam bond ya, atau ikatan. Ada kata kunci saudara. Jadi karena ada kata kunci saudara itu, maka di samping faktualnya Indonesia dan Timor Leste itu bertetangga, mendiami satu pulau namanya Pulau Timor. Saya rasa banyak hal yang bisa dilakukan oleh kedua negara, Timor Leste dan Indonesia, terutamanya dalam membina dan meningkatkan hubungan dan kerjasama. Semisal mengeratkan atau meningkatkan perdagangan di perbatasan. Nah, itu kan juga salah satu bagian dari upaya-upaya meningkatkan hubungan kedua negara. Di samping itu juga adanya acara-acara kebudayaan yang melibatkan kedua negara di perbatasan. Itu juga merupakan bagian dari upaya kita meningkatkan citra Indonesia di negara akreditasi. Hal yang lainnya adalah kita memiliki kebudayaan yang hampir sama. Ya, dalam banyak hal saya rasa kalau di Pulau Timor ini, NTT, NTB, Timor Leste itu, kalau saya boleh bilang 99% sama. Hampir sama. Ya, jadi banyak sebenarnya yang bisa dikerjasamakan oleh kedua negara terkait bidang kebudayaan itu, dan eksistensi dari Pusat Budaya Indonesia di Dili itu bisa menjadi jembatan untuk meningkatkan citra Indonesia di negara akreditasi. Yang kedua, itu juga melalui pengenalan budaya Indonesia. Itu sudah dilaksanakan sejak berdirinya KBRI tahun 2002 sampai hari ini, yang kemudian sekarang dipusatkan kegiatan pembinaan kebudayaan dan pengenalan budaya itu di Pusat Budaya Indonesia, dan juga melalui berbagai acara yang dilaksanakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia. Hal yang lainnya, kita selalu mencoba untuk menampilkan hal-hal positif tentang Indonesia melalui banyak cara. Bisa melalui tadi yang pernah saya sampaikan, pertunjukan-pertunjukan seni dan budaya, kemudian liputan koran, sosial media, kemudian juga liputan di media televisi. Itu saya rasa bisa menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan citra Indonesia di negara akreditasi. Hal yang lainnya, dua hal yang terakhir adalah membina hubungan baik dengan kalangan media. Yang berikutnya adalah meningkatkan diseminasi dan penguasaan bahasa Indonesia. Ya, sebagai bagian dari tanggung jawab Indonesia mendukung Timor Leste dalam menjalankan konstitusinya di pasal 159. Oke, siap. Sungguh pekerjaan Bapak sudah banyak dan sudah sangat-sangat masyarakat Timor Leste sudah banyak yang merasakan, termasuk waktu pemberian Dharma Siswa itu sebuah program yang sangat bagus yang sudah Bapak. Jadi kita harapkan mungkin bisa. Ya, berharap semoga Dharma Siswa ke depan akan ada lagi ya. Vakum 2 tahun ini ya. Kita berharap akan ada lagi. Betul, banyak yang menanyakan itu. Banyak Pak. Ya, Pak. Berkaitan dengan maraknya hoax tentang Indonesia di Timor Leste, khususnya berkaitan dengan nama KBRI di Dili, Pak. Bagaimana Bapak sebagai fungsi Pensosbud menyikapinya, Pak? Ya, sesuai dengan undang-undang pers ya di Timor Leste, bahwa setiap orang memiliki hak jawab. Jadi apabila ada pemberitaan yang tidak pas, pemberitaan yang salah, atau sekarang ini umum dikenal sebagai hoax itu, KBRI punya hak jawab. Biasanya kami akan
menghubungi media, baik itu media cetak maupun elektronik yang memberikan atau merilis berita kurang baik tentang Indonesia. Biasanya kita akan mengcounter secara informal terlebih dahulu. Kemudian apabila dirasa perlu, kami menyampaikan surat yang berisi permintaan untuk meralat berita yang tidak tepat tersebut. Tapi biasanya dengan hubungan baik yang selama ini berjalan antara Kedutaan Besar Republik Indonesia dengan kalangan media di Timor Leste, banyak hal yang oleh kalangan media dikonfirmasi dulu ke kita sebelum mereka melakukan pemberitaan. Itu sudah berjalan cukup baik ya, bermanfaat sekali buat kedua negara, sehingga hak dari seluruh pemirsa berita, pembaca, pendengar itu terpenuhi untuk mendapatkan hak memperoleh berita informasi yang benar. Jadi hoax ini bukan hal yang gampang untuk dihilangkan. Iya. Media-media yang atau podcast privasi podcast pribadi pun sering melakukan. Jadi tidak semua hoax itu dilakukan oleh media yang resmi, tapi ada yang dilakukan oleh individu-individu yang memang tidak ingin ada perdamaian, Pak. Ya, saya sih meyakini hoax itu bisa dilawan dengan kita menyebutnya sebagai self control ya, atau self censor. Jadi itu umum ya, siapapun yang menggunakan media, baik dia kreator atau author, sourcer maupun pembaca, pemirsa, itu harus memiliki itu self censor tadi, sehingga dia bisa memilah mana berita yang baik untuk dikonsumsi dan mana berita yang salah. Oke. Teman-teman sahabat PB bisa mendengar apa kata Pak Pensosbud, Pak Bambang, bahwa self sensor itu sesuatu hal yang sangat penting. Betul. Baik Pak, menurut Pak Bambang dari sudut pandang sebagai Pensosbud, potensi apa yang perlu dikembangkan dalam kerjasama di bidang Pensosbud antara Indonesia dengan Timor Leste, Pak? Yang pertama, pendidikan. Oke, pendidikan. Ya, jadi pendidikan itu ada pendidikan dasar dan menengah, kemudian pendidikan tinggi. Jadi kami saat ini sedang dalam upaya ya, bersama-sama antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan Timor Leste untuk membahas pembaruan kerjasama di bidang pendidikan dan pendidikan tinggi. Kami berharap dalam 1-2 bulan atau 3 bulan ke depan paling lambat itu sudah bisa disepakati draft final dari MOU kerjasama di kedua bidang tersebut tadi. Harapannya apabila ke depan ada kunjungan atau rencana kunjungan Bapak Perdana Menteri Taur Matan Ruak ke Indonesia, itu bisa diinisiasi untuk ditandatangani di Indonesia. Atau bisa diatur sekiranya ada pertukaran kunjungan juga bisa dilaksanakan kunjungan tersebut ke Dili dan ditandatangani di Dili. Yang berikutnya itu mengenai kerjasama jurnalistik. Jurnalistik. Itu sampai sekarang belum ada. Memang di tahun 2019 awal, sekitar bulan Maret atau April itu pernah ada kegiatan kunjungan kepemudaan dari Timor Leste ke Indonesia, yang juga menyinggung rencana untuk bekerja sama di bidang jurnalistik. Sebagaimana diketahui kan, banyak insan jurnalistik di Timor Leste ini merupakan juga produk pendidikan Indonesia. Jadi saya rasa budayanya, kemudian teknis liputannya, kemudian sense meliputnya juga
mirip-mirip ya, karena bisa berasal dari satu sumber. Saya yakin apabila kerjasama di bidang jurnalistik ini bisa dilaksanakan ke depannya oleh kedua negara, itu bisa memajukan kerjasama di bidang jurnalistik. Ya. Yang berikutnya adalah kerjasama antar media. Antar media ini berharap sih sebenarnya media televisi dan radio itu bisa dikerjasamakan dengan lebih baik, sehingga bisa ada pertukaran program, banyak hal yang bisa di-share di sini. Apakah Indonesia belajar dari Timor Leste belajar dari Indonesia, untuk hal-hal yang disepakati melalui pertukaran program liputan. Itu kemudian yang lain terkait dengan sosial budaya, itu kerjasama kepemudaan. Nah, kerjasama kepemudaan, kita memiliki satu MOU di bidang pemuda dan olahraga, ditandatangani tahun 2016. Namun sudah berakhir masa berlakunya pada tahun 2021. Sekarang ini sudah ada inisiasi dari pihak Timor Leste untuk membahas MOU tersebut. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dibahas bersama, dipertukarkan draftnya untuk kemudian bisa disepakati lagi kerjasama di bidang pemuda dan olahraga. Kemudian yang lainnya yang juga bisa mendukung kemajuan kedua negara adalah kerjasama di bidang pembinaan olahraga secara khusus. Secara khusus. Ya, misalnya antara Komite Olahraga Indonesia dengan Komite Olahraga Timor Leste. Siap. Nah, itu saya rasa baik apabila di kedepannya dijajaki untuk direalisasikan kerjasama. Itu sebuah program yang sangat menarik, Pak. Kalau jadi direalisasikan bisa semakin mempererat persahabatan antara Indonesia dan Timor Leste, Pak. Ya, memang harus diakui pandemi 2 tahun itu memberi ruang gerak yang menjadi lebih sangat terbatas ya untuk kita bisa melakukan beberapa kegiatan terkait peningkatan dan pengembangan kerjasama. Tapi sekarang kan sudah mulai melandai di 2 negara, bahkan di Timor Leste mungkin sudah mendekati 0. Kita berharap ini bisa menjadi awal atau momentum untuk bisa meningkatkan hubungan dan kerjasama kedua negara yang lebih baik lagi ke depan. Siapa? Pak, berbicara mengenai pandemi COVID-19, beberapa tahun ini kan kita sedang berada dalam situasi pandemi COVID-19. Kemudian apa saja peran KBRI untuk dalam rangka perlindungan terhadap WNI di Timor Leste, Pak? Baik, kebijakan untuk juga melakukan perlindungan bagi warga negara Indonesia di negara akreditasi itu juga diberikan oleh pusat, dalam hal ini melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Beberapa hal yang kita laksanakan di kedutaan, pertama adalah mendesiminasikan berbagai informasi terkait dengan COVID-19. Bagaimana pencegahannya dan kemudian bagaimana menyikapinya. Berikutnya kita mengupdate secara regular yaitu data-data penderita COVID di Timor Leste. Tujuannya adalah supaya seluruh teman-teman WNI dan juga sekaligus teman-teman warga negara Timor Leste yang menjadi pemirsa di Facebooknya atau di media sosialnya Kedutaan Besar Republik Indonesia dapat memahami kondisi faktual dari pandemi di Timor Leste, sehingga bisa melakukan langkah-langkah preventif secukupnya untuk bisa mencegah meluasnya pandemi tersebut di lingkungan mereka terlebih dahulu dan kemudian di sekitarnya. Berikutnya Kedutaan Besar juga dalam rangka melindungi para pekerja kita sendiri, karyawan-karyawan di Kedutaan Besar Republik Indonesia itu dalam kondisi tertentu, misalnya pada saat jumlah kasus positif COVID-19 di Timor Leste meningkat sekitar bulan Maret sampai Agustus. Nah, itu kita melaksanakan working from home, jadi bekerja di rumah dengan komposisi semula misalnya 50%,
bekerja di rumah, 50% bekerja di kantor, kemudian 30% berkurang karena melihat situasi pandemi yang semakin meningkat. Namun tetap pelaksananya dievaluasi setiap minggu. Yang berikutnya, melalui dana yang diberikan oleh pemerintah pusat, kita memberikan sembako bagi mereka yang terkena dampak langsung dari pandemi ini kepada WNI yang berdomisili di Timor Leste. Meskipun jumlahnya terbatas, kami berharap bantuan dari pemerintah Indonesia itu yang diberikan bisa sedikit meringankan, walaupun mungkin jumlahnya tidak terlalu besar. Kami berharap itu bisa meringankan beban dan bisa menjangkau sebanyak mungkin dengan dana yang dialokasikan dan jumlahnya terbatas tadi. Siapa? Yang lainnya kita bekerja sama dengan beberapa institusi di Timor Leste, terutama Kementerian Kesehatan, untuk kita mendapatkan akses vaksin. Akses vaksin. Ya, jadi warga negara Indonesia, alhamdulillah, puji Tuhan itu bisa juga mendapat kesempatan untuk menerima vaksin dosis 1, 2, dan 3 sepanjang mereka mendatangi pusat-pusat kesehatan yang ditentukan. Yang lainnya, kita juga di samping dalam rangka membantu pemerintah Timor Leste juga memberikan bantuan kita itu juga memberikan manfaat bagi penduduk Indonesia di sekitar Timor Leste, misalnya di Pulau Alor. Dalam konteks itu kita memberikan bantuan ambulans boat kepada Kementerian Kesehatan yang dioperasikan dari Dili ke Atauro salah satunya, yang ternyata itu juga digunakan untuk mengevakuasi warga negara Indonesia yang tinggalnya tidak jauh dari Pulau Atauro untuk berobat ke Dili, daripada mereka misalnya berobat ke tempat lain yang jaraknya lebih jauh. Jadi bantuan tersebut ternyata memang manfaatnya bisa dirasakan oleh dua negara. Oh, siap, mantap Pak. Itu antara lain yang kita laksanakan terkait dengan penanganan isu pandemi. Oke, siap Pak. Di negara akreditasi. Pak, seperti kita ketahui bahwa warga negara Indonesia yang di Timor Leste itu tersebar hampir merata di seluruh negara Timor Leste ini Pak. Apakah KBRI memiliki hotline yang bisa digunakan untuk warga negara Indonesia agar bisa menghubungi KBRI untuk sekedar untuk menyampaikan kesulitan mereka atau pertanyaan-pertanyaan yang mereka butuhkan, dan apakah KBRI juga memiliki sosial media resmi, Pak? Iya, terkait dengan pelayanan kepada masyarakat Indonesia terutama, kita memiliki satu nomor hotline 7325 5000. 7325 5000 ya. Sekarang ini dipegang oleh fungsi konsuler. Jadi apakah itu oleh Bapak Alamsyah atau Bapak Sunan, di mana 24 jam telepon ini on, dan siapapun baik warga negara Indonesia maupun warga negara Timor Leste yang membutuhkan informasi atau membutuhkan bantuan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia dapat menghubungi nomor tersebut. Yang lainnya, kami pada jam kerja, hari kerja juga tetap melayani melalui telepon Kedutaan Besar Republik Indonesia. Nanti bisa dicek di medsos kita nomornya. Itu misalnya untuk pelayanan kekonsuleran, keimigrasian, atau hal-hal lainnya. Kemudian terkait dengan media sosial, kita memiliki 3 media sosial yang aktif. Itu di Facebook, Indonesian Embassy in Dili, kemudian di Instagram Indonesia in Dili, kemudian di Twitter juga Indonesia in Dili. Satu lagi, kita juga memiliki website itu dengan alamat www.kemlu.go.id/Dili. Itu secara reguler kita update informasinya, yang kontennya bertujuan untuk menyajikan informasi baik
kepada WNI maupun kepada warga negara setempat, juga warga negara asing yang memang membutuhkan informasi terkait kebutuhannya terkait Indonesia. Sahabat PBI, seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Bambang bahwa hotline KBRI dengan nomor 7325000 bisa dihubungi oleh teman-teman atau sahabat PBI dimanapun teman-teman berada, dan 24 jam pasti siap melayani teman-teman. Pak Bambang, apakah KBRI menyediakan terakhir Pak Bambang, mohon maaf, mungkin ada hal-hal yang atau informasi yang ingin disampaikan bagi WNI maupun masyarakat umum yang setiap menonton podcast Cakrawala Indonesia ini, Pak? Baik, saya rasa podcast ini bisa dikembangkan menjadi lebih baik ya. Mungkin sasarannya difokuskan ke anak-anak muda. Walaupun tidak menutup kemungkinan informasinya bisa dalam rentang substansinya bisa dikonsumsi oleh rentang umur yang lebih tua atau yang lebih muda. Podcast ini sekarang ini lagi tren. Bisa dipakai sebagai sarana untuk mendiseminasi informasi maupun sebagai sarana untuk edukasi. Jadi harapan saya ke depannya podcast PBI bisa diisi oleh hal-hal yang bisa meningkatkan minat dan kreativitas anak-anak muda, baik itu di Indonesia maupun di Timor Leste. Karena kan sudah jangkauannya, karena dia media ya, channelingnya melalui media, YouTube salah satunya, atau bisa di-share juga nanti aksesnya di beberapa medsos, itu bisa dijangkau sangat luas. Jadi silahkan saja, berharap disajikan dalam bahasa Indonesia tetap ada, namun 1-2 mungkin bisa disajikan dalam bahasa Inggris atau bahasa Tetun. Paling tidak itu untuk bisa menambah jangkauan dari informasi yang bisa diberikan. Atau sekiranya materi yang disampaikan dalam bahasa Indonesia mungkin dalam keterangan di bawah liputannya atau bisa dibuatkan subtitle singkat mengenai apa yang dibicarakan, sehingga bisa lebih luas dinikmati oleh pemirsanya. Sukses terus untuk podcast PBI. Terima kasih, Pak. Satu pertanyaan sedikit saja, Pak. Selama di sini Pak Bambang sudah berkunjung kemana saja, Pak, di wilayah Timor Leste ini? Saya sudah ke semua distrik. Ya, semua distrik sudah. Sepertinya tidak ada yang terlewat. Tidak ada yang terlewat. Beberapa distrik juga sampai beberapa kali ya. Ya. Ya, pernah sekali dengan Pak Bambang. Ya, menarik sih pengalamannya. Pak. Saya sih tidak melihat infrastruktur ya, itu dinikmati saja. Yang penting satu hal yang harus diingat dan pasti saya ingat, pemandangannya cantik. Siap. Jadi siapapun datanglah ke Timor Leste, lihat ke Timor Leste. Siap, Pak. Pak Bambang, terima kasih atas kesediaan waktu Bapak untuk hadir di podcast Cakrawala Pusat Pos Indonesia. Bagi penonton setiap podcast Cakrawala Indonesia, jangan ragu untuk menghubungi hotline KBRI apabila ada hal-hal yang perlu diklarifikasi atau ditanyakan, agar kita tidak terjebak pada berita hoax. Dan jangan lupa untuk tetap mendukung kanal ini dengan cara like, subscribe, dan follow akun Instagram Pusat Budaya Indonesia. Demikian podcast kita hari ini, dan sekali lagi terima kasih Pak Bambang sudah mau hadir di podcast PBI, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.